Selamat pagi, saudara-saudara. Kita berjumpa kembali di hari Jumat, 3 September 2021. Renungan pagi kali ini bertajuk Taat pada Yesus. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Di pagi hari ini, di hari Jumat, kami akan memulai kehidupan karya kami Tuhan. Dengan pembacaan firman-Mu, belajar dari firman-Mu, supaya itu bisa menolong buat perjalanan hidup kami di hari ini. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dalam nama Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, renungan pagi kali ini berjudul Taat pada Yesus. Teks bacaan diambil dari Lukas 5, ayat 5, demikian terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalaku juga." Saudara-saudara, bahan renungan kita kali ini adalah pemanggilan para murid. Dalam hal ini Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang kemudian menjadi murid-murid Yesus Kristus. Mereka dipanggil menjadi murid ketika mereka sedang bergumul semalaman menjala ikan, namun tidak seekor pun mereka dapatkan. Pada waktu itu Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengar firman Allah. Lalu Yesus melihat dua perahu ada di tepi pantai. Nelayan-nelayannya turun dan sedang membasuh jubahnya. Kemudian Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara dan mengajar kepada banyak orang, lalu Yesus berujar kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan." Kemudian Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lalu Yesus selesai berkhotbah, ia menyuruh Simon supaya pergi ke tengah-tengah danau untuk menangkap ikan, dan hal ini adalah cobaan, ujian bagi Simon. Apakah dia mempercayai perkataan Yesus atau justru mentertawakannya? Waktu untuk menjala ikan yang paling baik menurut kebiasaan mereka dan dari nenek moyang mereka adalah ketika hari masih gelap atau malam hari. Namun Yesus menyuruh mereka menebarkan jalannya ketika hari sudah mulai terang. Dan biasanya ikan tidak banyak berada di tengah-tengah danau, saudara-saudara. Melainkan agak ke tepi danau. Sebagai nelayan kawakan, tentu Simon dan teman-temannya tahu kapan waktu yang tepat untuk menjala ikan dan di daerah di mana ikan-ikan itu biasanya berada.
jika seandainya yang menyuruh Simon agar bertolak ke tempat yang dalam untuk menebarkan jalannya adalah orang lain, kemungkinan Simon tidak melakukannya karena mereka sudah lelah semalam suntuk, tidak mendapatkan satupun ikan. Namun karena yang menyuruh mereka adalah Yesus yang sudah populer dengan pengajaran dan mujizatnya, Simon pun lalu menuruti apa yang diminta oleh Yesus. Dan terlihatlah perkataan Simon, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Respon Simon ini membuktikan bahwa dia sebetulnya tidak mengenal dengan baik siapa Yesus. Dia hanya mendengar perihal Yesus dan pengajarannya, tetapi belum tahu sungguh-sungguh siapa Yesus. Namun demikian, Simon tetap menuruti apa yang diminta oleh Yesus, dan kepatuhan Simon melakukan yang diminta oleh Yesus, maka keajaiban itu pun terjadi. Dan di ayat 6 dijelaskan selanjutnya, setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah ikan besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara-saudaraku, di sini ada satu pembelajaran kehidupan dari cerita ini. Ada banyak hal yang membuat kita seolah-olah lelah, capek, suntuk. Mungkin bisa stres, karena apa yang kita kerjakan sepertinya tidak membuat atau membuahkan hasil yang baik, dan tidak sesuai dengan harapan. Harapan tidak sesuai dengan keinginan. Namun sebagaimana telah dilakukan Simon yang akhirnya taat dan mengikuti yang diminta Yesus, petunjuk Yesus, Simon akhirnya menerima mukjizat karena kepatuhannya kepada Yesus. Jika kita mau taat pada perintah Yesus dan berani masuk ke tengah-tengah dunia yang penuh lika-liku atau tantangan, maka saudaraku, tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Sebab segala yang baik, segala yang indah akan Tuhan berikan bila kita mau taat, sujud, mengucap syukur kepada Yesus. Hal inilah yang dilakukan Simon ketika dia mengalami mukjizat dari Yesus. Dia sujud tersungkur di hadapan Yesus dan berujar bahwa dia adalah orang yang berdosa. Nah, pada hari ini saudara-saudara, di hari Jumat ini, mari kita sama-sama taat, patuh, dengar-dengaran suara Tuhan Yesus, dan lakukanlah apa yang diminta Tuhan Yesus. Sekalipun waktu dan keadaan tidak baik, tidak tepat kelihatannya, jangan takut dan jangan bimbang. Kita tunaikan tugas kita, tugas panggilan kita, sebab Tuhan menyertai kita. Tunaikanlah tugas panggilan hidup kita dengan segenap syukur, segenap hati, dan terlebih lagi terus percayai apa yang Yesus minta, bukan apa yang kita minta supaya Tuhan perbuat. Selamat berkarya di hari Jumat. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami hari ini boleh terus mempercayai Tuhan, melakukan apa yang Tuhan minta, dan bukan apa yang kami minta supaya Tuhan lakukan.
Terpujilah namamu demi kemuliaan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.